Oleh sebab itu, mari kita bersukacita, kita angkat pujian kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Haleluya. Kita akan bersukacita, memuji Tuhan, memanggil namanya. Haleluya. Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Dipastikan cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya. Kita masih bersukacita. Kita mengangkat pujian firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Bukan terulang. Dan nanti di akhir pujian kami boleh mengundang pujian dari kaum pemuda-pemudi. Kami persilakan di akhir pujian. Haleluya. Janjimu terang bagi jalan-jalan.
Kekuatan baru, bukan
Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita tetap bawa dalam doa supaya pemuda-pemudi lebih lagi untuk memberikan persembahan yang terindah bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat jumlahnya. Tuhan boleh melihat hati kita yang benar-benar ingin datang menyembah Tuhan. Dan kini saatnya kita akan mengangkat pujian penyembahan Penolong yang selalu setia. Biarlah nanti di akhir pujian kami boleh mengundang kaum ibu untuk bawa persembahan, dan sekaligus juga nanti dilanjutkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan kehidupannya sepanjang hari, panjang minggu, sukacita maupun pergumulan. Kami berikan ruang dan tempat. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus juga pernah gagal. Sekarang di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Pernah percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ditanggung. Di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Haleluya Yesus. Benar Bapa, Engkau yang penolong kami yang selalu setia
Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itulah pujian dari kaum ibu yang ingin menyaksikan kehidupannya sepanjang hari ini. Jikalau tidak ada, kita akan mengangkat pujian sukacita dari bahasa Batak Natibu Romatiki, dan kita akan memberikan persembahan yang pertama. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah saatnya bagi kita untuk boleh mempersiapkan hati, piring-piring rohani yang nanti akan boleh ditaburkan oleh hambanya Bapak Sintua kita Pine. Kami mengundang di akhir pujian untuk boleh datang ke depan. Kita mengangkat pujian hatiku tenang berada di dekatmu, dan kita juga akan memberikan persembahan pembangunan. Haleluya. Selesai nanti memberi persembahan, kami undang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Berada denganmu, kau dalam jawaban
sejenak. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur padamu pada saat hari ini Bapa. Ketika kehidupan kami, kalau Bapa sejenak kami berhenti mau mendengarkan sebagian dari firman Bapa. Engkau yang berbicara melalui anak desa Pak ini, berbicara bersama kami Bapa melalui Roh Kudus pada saat hari ini. Terima kasih Yesus, kami sangat berdoa dalam nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur pada saat hari ini dengan keadaan kehidupan kita pribadi dan pribadi. Walau badai menghadap, walau rintangan dalam kehidupan kita, Tuhan masih mengizinkan kita untuk dapat bersama-sama menyatukan hati terlebih datang memuji dan memuliakan nama-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita belajar sedikit dari firman Tuhan pada saat hari ini. Langsung saja yang diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 16. Firman ini merupakan lanjutan dari firman yang kita dengarkan di minggu lalu, di mana Paskah yang telah kita lewati dengan penuh sukacita. Pada saat hari ini kita akan melanjutkan perjalanan firman Tuhan yang dimana Yesus mulai menampakkan dirinya melakukan perjalanan di jalan Emmaus. Jika sudah dapat, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada saat hari ini. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 16. 1, 2, 3 ya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus berdiri mendekati mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Jika kita melihat perikop hari ini, kenapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Padahal jika kita melihat bahwa apakah tidak cukup selama 3,5 tahun Yesus berada di dunia, mengajari murid-muridnya, mengajari orang, menunjukkan mujizat bahwa Dia adalah Tuhan. Jika kita melihat perjalanan ini selama 40 hari sebelum nantinya akan ada hari kenaikannya, kita akan bertanya, kenapa? Apakah itu hal yang tidak cukup? Jika saya melihat bahwa yang pertama, kenapa itu bisa terjadi? Yesus ingin memberikan harapan kepada murid-murid dan kepada kita sendiri pada saat hari ini. Bagaimana yang mungkin harapan selama ini sudah hampir hilang ketika Yesus mati di kayu salib. Dia telah memutuskan bagaimana murid-murid berharap kepada Yesus yang begitu tinggi. Murid-murid ingin melihat bagaimana Yesus menjadi raja orang Israel. Tapi ketika hal itu terjadi, perjalanan Yesus ke Emmaus dengan 2 orang murid yang berbicara tentang bagaimana
ayat 21 dikatakan bahwa di sini ada hal yang murid-murid tidak sangka di dalam kehidupan mereka. Yang harapan itu mereka lemparkan pada saat itu. Di ayat 21 dikatakan bahwa padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Harapan bagi murid-murid hampir hilang ketika Tuhan Yesus pada hari ketiga belum menunjukkan kepada orang banyak, terlebih kepada murid-murid yang Dia kasihi. Hampir hilang harapan itu, sehingga Yesus mulai membangkitkan harapan mereka ketika perlahan demi perlahan Yesus mulai menampakkan diri di dalam kehidupan orang-orang percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama, ketika Yesus mulai memberikan harapan bagi kehidupan orang-orang percaya. Yang kedua, ketika kita mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Tuhan sebelum hari kematiannya, ketika kita tidak mengerti bahwa kenyataan di mana selama ini mungkin Yesus menyampaikan firman-Nya secara teori, secara mujizatnya, tapi ketika kita menghadapi kehidupan di dalam dunia ini ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata Yesus itu telah mati. Apa yang harus kita lakukan? Orang-orang sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti bertanya-tanya, apakah harapan sudah tidak ada lagi? Kenapa Yesus mesti mati? Nah, hal itu Yesus lakukan perlahan demi perlahan agar harapan itu kembali bangkit. Yesus ingin orang-orang tidak putus akan harapan yang selama ini mereka inginkan, bahwa ada Raja yang akan menebus dosa-dosa manusia. Paulus percaya bahwa Yesus akan bangkit. Yesus telah mengatakan itu sebelum hari kematiannya. Dia berkata bahwa Dia akan membangkitkan bagaimana semangat kita yang baru, sampai dengan saat hari ini kita rasakan bahwa peristiwa kebangkitan itu sangatlah penting. Orang sering mengatakan bahwa dari segala hari baik yang orang Kristen lakukan, bahwa Paskah sebenarnya adalah hari yang paling baik dari antara semua. Walaupun kita tahu bahwa ketika Natal terjadi, orang sangat bersukacita akan hal itu, mengagung-agungkan hari itu. Tapi ketika kita menelaah firman ini, bahwa hari kebangkitan adalah hari yang paling penting. Mungkin orang bisa lahir ke dunia ini, orang mati, tapi bahwa orang tidak bisa bangkit daripada kematian. Mungkin ada keselamatan bagi orang ketika mungkin dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan opname, sakit, penyakit dalam stadium tinggi, tapi bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tapi pada akhirnya ketika mulai terjadi kesembuhan, ada waktu bahwa Yesus akan tetap memanggil ada kematian bagi kehidupan manusia. Tapi jika kita melihat bahwa Yesus dibangkitkan daripada orang mati dan naik ke surga dengan kehidupan yang kekal, itu tidak terjadi bagi orang-orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Itu makanya hal yang penting bagi kehidupan orang Kristen, bahwa kebangkitan itu adalah hal yang paling penting dari antara semua hari, di mana Yesus juga melakukan kebangkitan untuk melawan dosa-dosa kita. Dia mengalahkan dosa kita agar orang-orang Kristen yang dulunya tidak percaya melihat bahwa Yesus menunjukkan hal yang baik di dalam kehidupan kita,
menghancurkan segala dosa-dosa manusia dan menggenapi setiap firman yang telah Dia sampaikan selama 3,5 tahun. Pada saat hari ini mungkin yang perlu kita pertanyakan juga adalah bagaimana kehidupan orang Kristen pada saat hari ini. Mungkin banyak yang masih stagnan, banyak yang bertumbuh. Hal itu mungkin menjadi pertanyaan. Tuhan, banyak orang yang mungkin hari-hari ini kehidupannya terus bertumbuh, berbuah, menghasilkan apa yang dia inginkan. Tapi ada juga orang-orang yang pada saat hari ini hidupnya begitu-begitu saja. Apa yang terjadi ketika kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan mendapatkan hal itu? Kita bisa melihat di Roma 8 ayat 11 sampai dengan 12. Apa yang harus terjadi di dalam kehidupan kita agar kita bisa mengalami kuasa kebangkitan? Saya bacakan dari sini, Roma 8 ayat 11 sampai dengan 12. Firman Tuhan katakan, "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu." Dikatakan bahwa ayat 11, kita harus hidup di dalam roh agar kebangkitan itu kita terima sampai dengan saat hari ini. Dikatakan ayat 12 bahwa jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Puji Tuhan. Haleluya. Jika saya artikan di sini bahwa bukan tentang kedagingan, bagaimana kehidupan manusia yang terus berbuah, terus menerima berkat, tapi bagaimana Yesus menuntut bahwa hidup kita harus hidup di dalam roh. Ketika Yesus mati di kayu salib, maka roh itu harus diam di dalam kita. Di ayat 11 dikatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Puji Tuhan. Haleluya. Bukan hanya tentang kuasa kebangkitan, tapi bagaimana roh itu yang diam di dalam kita dan kita akan menerima kemenangan itu. Jika saya sedikit mengambil referensi bagaimana di dunia ini ada yang namanya hukum gratifikasi. Artinya hukum gratifikasi ini, setiap orang yang naik atau benda yang naik ke atas harus turun ke bawah. Artinya jatuh pasti ke bumi. Tapi ketika pesawat terbang diciptakan, ada yang namanya hukum aerodinamika. Artinya benda yang bisa melayang di udara. Nah, itulah diibaratkan bahwa hukum gratifikasi ini adalah kedagingan bagi kehidupan kita. Bagaimana hal itu akan tetap kembali. Nah, bagaimana ketika Roh Kudus yang hidup di dalam kita lawan untuk melawan kedagingan tersebut. Ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita, menurunkan ego kita, melawan segala kedagingan dalam kehidupan kita dan hidup di dalam Roh Kudus, itu adalah salah satu kunci bagaimana kemenangan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya.
bagaimana kita meninggalkan roh itu di dalam kehidupan kita ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Apa yang harus kita terima, yaitu Roh Kudus yang telah Tuhan janjikan. Banyak keluhan manusia pada saat hari ini ketika tidak mampu menghadapi setiap masalah. Banyak hal yang mungkin Tuhan merasa manusia ditinggalkan, karena pada saat zaman Paulus juga, Paulus pernah merasa ditinggalkan oleh kehidupan yang putus asa ketika dia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita bisa melihat di 2 Korintus 1 ayat 8. Saya bacakan di sini, dikatakan bahwa sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Paulus pernah merasakan bahwa keputusasaan di dalam kehidupannya. Di ayat 9 dikatakan bahwa kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Di ayat 10 dikatakan bahwa dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Di sini Paulus sadar bahwa dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia punya Allah, kita punya Allah yang tetap memegang kendali akan kehidupan kita, menyerahkan segala apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Karena Paulus mengatakan bahwa aku dapat menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada aku. Puji Tuhan. Haleluya. Paulus perkatakan itu bahwa ada kekuatan yang harus diserahkan kepada Tuhan, bahwa tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan ketika perjalanan Tuhan juga, setelah dia bangkit, murid-murid Tuhan Yesus itu kembali kepada rutinitas biasanya. Mereka kembali menjadi penjala ikan, melakukan pekerjaannya sendiri, melakukan pekerjaannya yang dulunya mereka pekerjakan karena mereka hampir putus harapan. Di mana pada saat itu di Danau Galilea atau Danau Tiberias mereka melakukan menjala ikan. Tapi kita tahu bahwa tidak ada hasil yang mereka dapat. Pada saat itu Yesus datang dan menyuruh menebarkan jala ke kanan. Dan apa yang terjadi pada saat itu juga, mereka mendapatkan ikan yang selama murid-muridnya menunggu sampai berjam-jam tidak mendapatkan apa-apa. Ketika Yesus mengatakan bahwa tebarkan jalamu ke kanan, maka apa yang terjadi? Mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Puji Tuhan. Haleluya. Ada hal mujizat ketika kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita punya Tuhan Allah yang besar sampai dengan saat hari ini. Ketika kehidupan kita serahkan kepada Dia, bahwa tidak ada hal yang putus asa ketika Tuhan kita punya Allah yang besar,
Allah yang dahsyat dari dulu sampai dengan saat hari ini tidak pernah berubah. Kita percaya bahwa ketika Tuhan kita yang bangkit daripada orang mati, Dia menggenapi seluruh firman-Nya. Ketika Dia melakukan pengajaran di dunia, itulah yang menggenapi segala sesuatunya. Karena ketika Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Segala sesuatu yang Dia telah sebarkan berita Injil selama kehidupannya tidak akan digenapi. Karena Dia telah pernah menyampaikan akan ada anak manusia mati dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga penggenapan firman Tuhan itu terjadi bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mungkin sedikit firman Tuhan pada saat hari ini. Kita percaya firman Tuhan ini akan mengkoreksi kehidupan kita. Bagaimana Tuhan akan menyelidiki kita, bagaimana Tuhan akan menggenapi kehidupan kita dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kita. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan hari yang kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mengangkat lagu pujian kita sambil nanti kami akan menyerahkan altar ini kepada Bapak Pendeta untuk mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengangkat lagu pujian kita, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Engkau, Yesus. Haleluya. Mari kita hayati pujian ini. Kita mau katakan bahwa sejauh mana kita mengasihi Yesus yang telah rela mati di kayu salib dan bangkit pada saat hari ini.